Badan Cuaca PBB memperkirakan El Nino terjadi pertengahan tahun ini. Gangguan iklim akibat naiknya suhu Samudra Pasifik ini sebelumnya pernah membuat ketahanan pangan di Indonesia mengalami krisis, selain mengakibatkan kebakaran hutan di beberapa daerah. Dan untuk membahas permasalahan ini di studio telah hadir juru kampanye hutan perubahan iklim Greenpeace wilayah Asia Tenggara, Yuyun Indradi, dan juga peneliti senior agroklimatologi dari Kementerian Pertanian, Bapak Irzal Las. Selamat datang Pak Irzal dan Mas Yun. Nah ini kita ke Mas Yun dulu. Seberapa besar dampak dari El Nino untuk Indonesia di tahun ini begitu? Kalau dari konteks hutan dan kehutanan dan industri kehutanan, di Indonesia sendiri tahun 97 ketika El Nino terjadi, itu juga terjadi kebakaran hebat di sepanjang pantai timur Sumatera. Yang notabene sepanjang pantai timur Sumatera itu merupakan ekosistem gambut. Dan kebetulan juga memang di situ juga banyak diusahakan dan dikembangkan kebun-kebun sawit dan hutan tanaman industri, di mana itu dalam pengusahanya itu dibangun kanal-kanal untuk mengeringkan gambut supaya. Artinya dampaknya ini juga pada kebakaran hutan akan pasti ya, kebakaran hutan yang terjadi 97 saja itu sumbangan emisi karbonnya itu setara dengan sumbangan emisi karbon dari sektor transportasi secara global selama 1 tahun. Apalagi kemarin juga di Riau kan juga sempat masif begitu ya kebakaran hutannya, dan itu juga masih belum tertangani dan ditakutkan akan terjadi kembali begitu ya Mas? Betul, iya. Oke, nah ini Pak Irzal, kalau kita lihat sebenarnya untuk secara iklim atau mungkin El Nino sendiri, kita petakan seperti apa sih Pak, tiap berapa tahun atau berapa waktu siklusnya? Bu Indri, ini sejak 110 tahun terakhir, artinya sejak tahun 1900 sampai sekarang, itu El Nino terjadi mungkin udah sampai 30-35 kali. 35 kali ya? Frekuensi seperti itu ya. Frekuensinya bisa 5 tahun, bisa 8 tahun, bisa 2 tahun. Terakhir-terakhirnya pernah 2 tahun gitu ya. Kayak gitu ya. Tapi ke 33 atau 35 kali itu levelnya atau tingkatnya itu bervariasi. Ada yang lemah, artinya tidak banyak pengaruhnya, tapi ada yang berat. Tapi yang karena kita sesuai dengan umur kita lah gitu ya, yang paling kita ingat, yang paling parah itu memang 97-98 ya? Dikatakan itu. Itu tidak saja kepada masalah pangan kita, tapi juga masalah kebakaran hutan, itu benar itu ya. Nah, kebetulan untuk pangan, untuk pertanian, saat itu memang ada, kan semuanya ini tidak selalu dari satu sisi atau satu faktor, selalu interaksi dari berbagai faktor. Nah, pada saat itu banyak. Ada masalah El Nino sendiri, kekeringan, di tahun 97-98 ya Pak? Masalah krisis ekonomi, bertemu dia semua gitu kan. Jadi kita rasakan sekali krisis pangan kita waktu 97-98 itu. Sangat berat. Nah, untuk prediksi Anda sendiri begitu, bahwa di tahun ini nantinya El Nino diprediksi akan datang di bulan Juli hingga Agustus begitu Pak. Ini seberapa besarkah begitu? Berdasarkan banyak prediktor, termasuk BMKG sebagai salah satu lembaga kita yang paling bertanggung jawab terhadap itu, ditambah dengan informasi dari berbagai lembaga penelitian nasional, itu memang diprediksi akan terjadi Juli sampai Agustus, dan mungkin berlanjut sampai Oktober November. Ya, itu yang kita apakan itu. Tapi levelnya sampai sekarang masih lemah, ada menuju moderat gitu kan. Dan ada juga indikasi setelah November itu ada kemungkinan turun, tapi itu kan bagaimanapun prediksi itu makin jauh dia makin tidak akurat dia ya. Jadi kita dapat BMKG atau siapapun tidak berani mengatakan nanti dia akan turun atau akan naik setelah 5 bulan atau 6 bulan ke depan. Masih dalam pantauan begitu ya Pak? Jadi selalu dimonitor, setiap saat dimonitor, selalu kita komunikasikan gitu kan. Jadi sampai sekarang terakhir kemarin dan hari ini BMKG akan mengumumkan ini. Artinya mengumumkannya lemah. Saya maksimal minimalnya adalah moderat gitu kan. Tapi apapun kita tentu harus waspada, harus antisipasi baik terhadap kehutanan, kebakaran hutan maupun terhadap pangan kita terutama. Itu dua sektor yang paling sensitif menurut saya Pak.
Mas Yun, ini kalau dari Greenpeace sendiri bahwa El Nino juga tadi sudah dijelaskan Pak Irsal banyak daerah yang mungkin terdampak ini termasuk tadi mengatakan kebakaran hutan. Kita tahu bahwa Riau juga terkena dampak kemarin kebakaran hutan tidak dikarenakan oleh El Nino. Tapi kenapa korelasinya antara daerah mungkin Riau yang paling besar terdampaknya begitu, Mas? Ya, karena saat ini Riau boleh dibilang mempunyai ekosistem gambut yang paling besar di Indonesia. Sementara ekosistem gambut di Riau itu juga diusahakan sejauh ini sudah 3/4 dari ekosistem itu dibuka dan diusahakan untuk perkebunan dan hutan tanaman industri. Dan itu dampaknya padahal ekosistem gambut itu sendiri berfungsi sebagai penyimpan air. Nah, ketika itu dikeringkan maka bukan saja untuk konteks Riau potensi kebakaran yang hebat akan terjadi, tetapi juga potensi krisis air. Nah, itu yang menjadi potensi yang perlu diwaspadai dan diantisipasi dari sekarang. Baik, ini apa yang dilakukan pemerintah terkait badai El Nino ini kita akan bahas di segmen selanjutnya, Pak Irsal dan juga Mas Yud. Kami akan kembali, tetaplah di Dialog Jurnal Pagi.